Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anakku, kita di sini berjumpa kembali secara tidak langsung di YouTube-nya Guru Sinau atau YouTube-nya saya pribadi atas nama Basit Rahmatullah. Kali ini kita akan membahas terkait prinsip-prinsip desain user interface di media interaktif. Jadi kita nanti akan belajar bagaimana caranya mendesain sebuah user interface sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah ditentukan. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, pastinya kalian sudah pernah tahu dan pernah melihat tampilan-tampilan yang biasanya ada di handphone kalian. Contohnya di gambar yang disajikan ini terkait tampilan dari aplikasi Traveloka. Tampilan-tampilan tersebut dinamakan user interface. Jadi, user interface adalah bentuk visual atau tampilan pada suatu website atau software yang ditujukan pada penggunanya agar ada interaksi di dalamnya. Nah, user interface sendiri itu yang baik seperti apa? User interface yang baik yaitu yang mampu memberikan pengalaman interaksi yang dapat dimengerti dengan mudah oleh penggunanya. Pastinya di handphone kalian baik games, aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp itu pastinya mudah digunakan. Kenapa mudah digunakan? Karena desain user interface-nya itu sudah dirancang oleh desainer UI atau user interface. Seperti itu. Nah, manfaat user interface itu ada beberapa. Salah satunya diantaranya adalah penghubung langsung. Jadi penghubung langsung antara pengguna dengan aplikasi. Kemudian berdampak pada faktor kesuksesan. Jadi ketika aplikasi tersebut nyaman dipakai, maka semua orang akan menggunakan. Contohnya pasti akan ada perbedaan. MOBA, contohnya game, bagi yang suka main game MOBA itu ada beberapa. Salah satunya ada AoV dan Mobile Legends. Pasti ada perbedaan keduanya. Perbedaan dari segi tampilan terutama. Tampilan yang baik akan berdampak pada faktor kesuksesan. Kemudian ada identitas atau ciri khas, itu manfaat UI atau UX. Pastinya kalian tahu toko online, aplikasi toko online. Apa saja? Ya, ada Tokopedia, ada Shopee, kemudian ada juga Bukalapak. Pastinya punya ciri khas sendiri-sendiri. Kalau Shopee berarti warna utama dari tampilannya apa? Ya, orange. Kemudian kalau Bukalapak apa? Hijau. Bukalapak itu merah. Maaf. Bukalapak itu merah. Baru yang di Tokopedia itu hijau. Nah, di situ ada perbedaan atau ciri khas dari masing-masing. Meskipun kegunaannya sama. Kegunaannya apa? Untuk berbelanja secara online. Seperti itu. Kemudian ini sama dengan yang nomor 2, yaitu menarik minat pengguna. Jadi menarik minat pengguna untuk mendownload aplikasi-aplikasi tersebut karena tampilannya yang mudah. Kemudian yang kelima adalah memudahkan input data masukan oleh user. Jadi memberikan masukan. Contohnya memberikan rating, memberikan feedback, memberikan komentar, memberikan ulasan, seperti itu. Itu juga manfaatnya. Kemudian memudahkan pembacaan data yang dihasilkan oleh program. Nah, ini lebih ke data-data yang dihasilkan oleh program. Contohnya seperti Gojek. Nah, di situ pasti ada pembacaan data yang dihasilkan oleh Gojek tersebut. Contohnya jarak tempuh dan lain-lain. Itu sudah ada manfaat, sudah
termasuk manfaat user interface. Yang keenam dan ketujuh ini hampir nyambung, yaitu menampilkan hasil dari pemrosesan data oleh program. Contohnya seperti tadi. Kira-kira Gojek tersebut supir Gojek tersebut ada di mana dan langsung ada trackingnya. Nah, itu contoh dari user interface. Berapa kilo dari kita, berapa kilo dari Gojeknya ya, untuk menjemput kita, itu sudah ada user interface-nya. Nah, itu kegunaan user interface yang biasanya ada di desktop, website ya, di web, maupun di aplikasi handphone. Kemudian, jenis-jenis user interface itu dibagi lagi. Jadi, jenis-jenisnya ada command line interface, di mana pengguna memasukkan perintah dengan mengetik. Untuk menjalankan tugas tertentu. Yang kedua, ini di mana pengguna ini memasukkan perintah dengan menggunakan menu grafis. Nah, biasanya untuk graphical user interface ini sudah banyak digunakan di aplikasi-aplikasi tertentu, terutama untuk graphical user interface, inputannya tidak hanya mengetik, tapi inputannya juga ada yang menggunakan suara. Kalau suara itu seperti Google Speech. Nah, kemudian juga bisa menggunakan touch. Seperti itu untuk graphical user interface. Touch itu berarti sentuhan, layar sentuh. Jadi seperti itu. Nah, sekarang apa saja prinsip-prinsip user interface? Nah, prinsip-prinsip user interface dibagi menjadi beberapa, banyak sekali. Yang pertama adalah user compatibility, di mana ini disebut antarmuka dari topeng atau dari sebuah sistem atau sebuah pintu gerbang masuk ke sistem dengan diwujudkan ke dalam sebuah aplikasi perangkat lunak. Nah, user compatibility ini biasanya ada di awal, ada di home, ada di menu home, atau ada di menu beranda, atau ada di splash screen. Seperti itu. Kemudian ada product compatibility, di mana sebuah aplikasi yang menggunakan antarmuka harus sesuai dengan sistem aslinya. Jadi seringkali sebuah aplikasi ini menghasilkan hasil yang berbeda dengan sistem manual ataupun sistem yang ada. Contoh ketika ambil contoh minimarket ya, minimarket itu scan barcode menggunakan sebuah sistem muncul 2500. Penghitungannya juga secara manual juga 2500. Berarti antara aplikasi penghitung atau aplikasi scanner barcode tersebut dengan hitung manual juga sama, 2500 juga 2500. Jadi itu ada yang namanya product compatibility. Kemudian yang selanjutnya adalah task compatibility. Namanya task berarti tugas. Nah, aplikasi yang menggunakan antarmuka harus mampu membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya. Sudah ada contohnya di sini. Contohnya adalah ini ya. Contohnya adalah ada tombol back, next, dan cancel. Nah, agar user itu dimudahkan dalam menyelesaikan tugasnya untuk menginstal Mozilla Firefox, maka pembuat desain UI user interface ini membuat desain yang menganjurkan tombol next ini ditekan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah workflow compatibility, di mana sebuah aplikasi sistem ini sudah pasti mengadopsi sistem manualnya dan di dalamnya tentunya terdapat urutan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi ada runtutannya. Jadi ini contohnya di sebelah, ini untuk print ya, untuk print. Jadi sebelum mencetak pastinya ada user interface yang harus
dilaksanakan oleh user, yaitu caranya adalah mengatur kertas menggunakan page setup, kemudian nanti ada detail dan nanti akan memilih jenis kertasnya lalu oke, jenis ukuran kertasnya kemudian lalu oke. Baik, selanjutnya ini adalah ease of learning and of use. Nah, kemudahan dalam memahami icon, menu, alur data, atau yang sejenisnya meskipun cukup dengan memandangi atau baru belajar beberapa jam saja. Jadi gampang melihatnya hanya dengan contoh. Icon-icon yang familiar atau yang gampang dipelajari, contohnya ada icon rumah. Nah, biasanya icon rumah itu melambangkan apa? Icon rumah itu biasanya melambangkan tombol home. Nah, itu contohnya. Jadi yang gampang dipelajari. Jadi icon-icon yang gampang dipelajari itu termasuk prinsip yang ada di user interface. Selanjutnya adalah icon, saya contohkan icon X. Nah, dimanapun icon X ini selalu identik dengan perintah untuk menutup atau close. Jadi seperti itu. Jadi ease of learning on and of use. Selanjutnya adalah consistency. Sebuah sistem ini harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk-produk yang dihasilkan. Dapat dilihat persamaannya antara Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Dari toolbar atau menu bar, menu-menu yang ada di PowerPoint, Word, dan Excel ini hampir sama karena mereka konsisten, karena mereka adalah produk dari Microsoft, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah familiarity. Nah, sifat manusia itu mudah mengingat dengan hal-hal yang sudah sering dilihatnya atau didapatkannya. Ambil contoh Edmodo. Ini pelajaran kelas 10 ya, di mata pelajaran simulasi digital. Edmodo itu secara tampilan hampir mirip dengan Facebook. Nah, karena hampir mirip tersebut dan orang-orang sudah familiar, maka disebut dengan familiarity. Pun sama dengan yang tadi, yang tombol rumah itu seperti menandakan kalau itu adalah tombol home, itu adalah familiarity. Prinsip selanjutnya adalah simplicity. Nah, dari namanya simple adalah kesederhanaan. Perlu dipelajari juga dan diterapkan untuk prinsip kesederhanaan ini, di mana kesederhanaan ini lebih berarti sebagai hal yang ringkas dan tidak terlalu berbelit atau memusingkan di mata. Jadi sederhana tapi pasti dan berbobot lah istilahnya. Pasti, jelas, tapi sederhana. Seperti itu. Contohnya di tampilan Google seperti ini. Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah direct manipulation. Nah, aplikasi yang dihadapinya mempunyai tools yang digunakan untuk melakukan perubahan pada antarmuka tersebut. Contohnya, mengubah tampilan warna di aplikasi Winamp. Kemudian juga banyak sekali, contohnya Sigbar untuk men-track audionya. Jadi bosen bisa langsung dilanjut. Nah, itu sesuai dengan keinginan kita karena itu adalah direct manipulation. Selanjutnya adalah fungsi kontrol. Nah, fungsi kontrol ini berkenaan dengan sifat user yang mempunyai tingkat konsentrasi yang berubah-ubah. Nah, software engineer atau desain user interface harus merancang kondisi yang mampu mengatasi dan menanggulangi hal-hal seperti itu. Jadi harus dibuat konsen. Seperti contohnya ada banyak sekali tulisan di sini, namun kata-kata yang penting atau hal yang penting yang ingin difokuskan
adalah diberikan bold, jadi berikan tebal ya, diberikan ketebalan di sini. Kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah flexibility, merupakan bentuk dari solusi pada saat menyelesaikan masalah. Software engineer ataupun desain UI harus dapat membuat berbagai solusi penyelesaian masalah. Kalau di contohnya ini dikelompok-kelompokkan, jadi fleksibel. Jadi contohnya yang di Microsoft Office, kalau ingin menyisipkan baik gambar, video, dan lain-lain, itu langsung dikelompokkan di insert. Kemudian kalau ingin mengatur halaman, baik margin, baik ukuran, dan lain-lain, itu langsung disediakan di menu page layout, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ini ya, what you see if what you see is what you get. Apa yang kamu lihat, nah disitulah yang akan kamu dapatkan. Jadi adanya kesinambungan, nyambung koresponden satu ke satu dari informasi di layar dengan informasi di print out. Jadi apa yang kamu lihat ya apa yang kamu dapat. Contohnya gambar di samping adalah print ya, mencetak dokumen, mencetak foto menara miring ya di Itali. Nah, secara otomatis yang kecetak ya menara miring itu, tidak yang lain. Nah, itu yang merupakan prinsip what you see is what you get. Kemudian selanjutnya, adalah invisible technology, di mana kemampuan menerima input berupa suara atau recognition yang memiliki kemampuan menerima input berupa suara dan mampu memprosesnya sehingga komputer dapat melakukan perintah end user yang bersangkutan. Contohnya adalah OK Google, seperti itu. Itu invisible technology. Hanya menggunakan input suara. OK Google, dan Google biasanya akan menjawab. Biasanya di HP Android biasanya sering dipakai OK Google, seperti itu. Kemudian ada protection. Nah, ini menjaga kenyamanan end user pada saat menggunakan aplikasi. Protection ini biasanya kotak dialog ya. Jadi ketika keluar kita bekerja di Microsoft Word, kemudian kita close, maka akan muncul langsung di sana. Apakah ya Anda yakin untuk keluar? Apakah Anda ingin menyimpan dokumen tersebut? Nah, itu untuk menjaga kenyamanan. Seperti itu. Pun juga sama terkait password dan lain-lain, itu termasuk protection. Selanjutnya adalah rebootness. Nah, rebootness ini adalah interaksi antara manusia dengan komputer dalam berupa frase-frase menu sehingga error itu tertangani. Contohnya, kita salah mengetikkan di Google ya, iconic seperti itu. Google secara user interface dia akan mengoreksi. Contohnya iconic. Jadi itu adalah prinsip rebootness. Yang terakhir adalah kemudian yang selanjutnya adalah responsiveness. Responsiveness ini bersifat progress. Jadi loading transfer data, loading. Itu termasuk prinsip responsiveness. Nah, yang selanjutnya adalah 5 tipe antarmuka. Yang pertama adalah direct manipulation, di mana pengoperasian itu secara langsung, interaksi juga secara langsung dengan objek pada layar. Misalnya delete pada file dengan memasukkannya ke trash atau ke recycle bin. Nah, kelebihannya adalah waktu pembelajaran pengguna sangat singkat karena dilakukan secara cepat. Jadi hanya klik drag and drop dan touch dan lain-lain. Selanjutnya adalah menu selection. Nah, menu selection. Menu selection ini adalah pilihan berbentuk menu. Pilihan berbentuk menu, contohnya di HP kita. Kirim atau bagikan ke.
Oh, banyak menunya di situ. Apakah bagikan ke WA, apakah bagikan ke email, apakah bagikan ke Instagram, apakah bagikan ke Facebook. Itu adalah menu selection. Kemudian yang selanjutnya adalah form fill in, yaitu pengisian form, formulir. Jadi mengisi area-area pada form, baik diketik ataupun memilih. Jadi baik diketik ataupun memilih. Selanjutnya adalah command language. Nah, ini lebih apa namanya? eh, Zaman dahulu ya, zaman dahulu sebelum ada GUI, graphic user interface seperti Windows kalian, laptop kalian, HP kalian itu menggunakan yang namanya ini command prompt. Jadi harus mengetik, mengubah nama. Kalau sekarang klik kanan rename. Nah, kalau dulu itu harus mengetik dulu. Jadi harus menggunakan perintah tertulis. Selanjutnya adalah natural language. Nah, ini menggunakan bahasa alami untuk mendapatkan hasil. Contohnya ketika kita mencari sesuatu di internet menggunakan Google. Nah, kelebihannya perintah dalam bentuk bahasa alami dengan kata-kata yang terbatas. Nah, contoh ketika kita ketik ya, YG di Google, otomatis Google akan mengoreksi sesuai dengan perintah dengan bahasa alami. YG itu orang-orang tidak akan paham, tapi untungnya Google ini langsung paham. YG itu artinya yang, seperti itu. Jadi langsung disesuaikan dengan bahasa yang alami. Nah, seperti itu. Ini kuisnya, nanti bisa kalian coba ya, coba-coba untuk mengerjakan. Nah, mungkin itu dari saya. Silahkan nanti ini dibaca-baca kembali. Video ini silahkan dinikmati. Bahan ajar nanti juga akan saya upload. Nah, bahan ajar kalau kalian suka membaca, silahkan baca bahan ajar yang sudah saya sediakan. Jikalau kalian ingin suka menonton dan mendengarkan suara saya atau butuh penjelasan dari saya, silahkan tonton video ini. Baik, itu dari saya. Saya cukupkan. Terima kasih.